menantang sih sebenarnya. Ini bukan elemen of surprise lagi, kita semua yang terkejut sama Kaditanya karena alasan satu-satunya Kadita bisa potensial di sini adalah untuk langsung engage ke belakang dan main ambush untuk mematahkan setup dari Alter Ego. Biasanya udah ada hero heal aja Kadita udah gak laku, Be. Ya itu dia. Foto. Makanya ini adalah kesempatan terakhir. Mampukah Onyx bertahan atau mencoba mengejar ke arah top klasemen atau El Familia? Lineup terbaru mereka mematahkan kemenangan dari Onyx. So, FPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go! Menuju ke arena Land of Down. Suns dengan Kadita, udah lama banget, udah rindu banget kita menyaksikan hal ini. Tapi dalam keadaan yang sebenarnya draftnya Alter Ego sedikit lebih diunggulkan. Karena memang potensi Kadita di sini akan sangat terganggu dengan kehadiran dari Rasi dengan motivation roar-nya. Makanya, dan ini secara gak langsung Lutfi tumbal satu-satunya nih. Kalau ditanya job desk Lutfi, di game ini apa? Penalty zone dan mati sih menurut Iya, gua. penalty zone tumbang, syukur-syukur ada immortality. Iya, kayak nyelamatinnya juga susah. Masa hard guard ke Lutfi? Bisa sih sometimes. Nanti Kairi nyari space sendiri gitu kan. Iya, Dia tapi- masuk langsung cari target sendiri. Tapi dengan dua Purify, ini dia jawaban dari Alter Ego. Mereka nggak mau terkena Breath of the Ocean dan Petrify combo dari Suns. Dan bahkan early advantage-nya akan dipegang penuh oleh Tas. Dia mau banget untuk mendapatkan semua keuntungan di early game. Dan termasuk juga untuk invade ke dalam Fire Beetle jungle dari Kairi. Kairinya pun skip untuk di bagian top lane. Dan bahkan kita juga harus perhatikan kali ini. Benar-benar Nino dibikin gak bisa kabur kalau ada invite ke arah God lane. Benar-benar dikejar abis. Cuma bisa bertahan dan emblemnya silakan Profesor. Waduh, udah biasa, pull yourself together dari Suns. Jadi akan ada pengurangan terhadap efek Petrify dan dia bisa lebih sering bermain dengan Petrify dibandingkan dengan cooldown dari Purify. Dia mau nge-spam untuk pemanfaatan Battle Spell dan juga nanti Raw Wave burst damage yang bisa dihasilkan dari Onyx. Tapi cewek pakai Swift. Attack speed dari Rogernya. Mau dimaksimalkan lagi. Ini masih belum kelihatan ya build-nya bakal ke arah mana. Atau dia bakal main human form aja? Setahu gue cewek tuh sukanya pakai Thunderbolt. Setahu gue ya. Iya, iya, iya. Dan terakhir kali dia juga sempat munculin yang aneh tuh, yang mungkin nggak biasa di cewek, Haskelaw. Iya, Itu iya, makanya dia mungkin bisa fleksibel untuk saat ini untuk cewek. Oke, mencoba untuk melakukan kelendangan sangat cepat di arah bottom lane supaya bisa membantu ke arah sosok seorang Kairi mendapatkan turtle-nya. Cuma Kairi tidak akan berani untuk gambling seperti di game sebelumnya. Memilih menuju ke arah purple buff terlebih dahulu. Menangkap dan di sana Lutfi membalikan dengan penalti zone first blood di tangan seorang Lutfi dan have spin-nya. Tidak ada siapapun yang bisa didapatkan di sebelah sana. Ya, lagi-lagi ya job desk dari Lutfi adalah menjadi XP laner yang hanya mendapatkan point death sebanyak mungkin, tapi damage deal dari teman-teman Alter Ego mengarah ke tubuh dia. Makanya susah banget kabur juga lagi kan. Dia penalty zone udah larinya udah bakal susah. Karena heavy spin pasti dibuka. Belum lagi dipegang sama Rasi. Nah ini tinggal gimana caranya dia bisa mancing. Sebanyak mungkin source skill untuk dibuang ke dia. Iya, iya, dan kalau kita ngomongin soal sekarang, Kairi dengan retribution-nya mau nggak mau akan digunakan hanya untuk monster jungle. Memaksimalkan bagaimana pattern farming agar dia tidak ketinggalan level. Karena pelan-pelan tasnya ini udah pasti bakal ngasih pressure yang sama seperti di game yang pertama. Yes, farming terlebih dahulu. Ketika farming telah selesai, barulah mungkin di situ adalah sebuah jawaban untuk team fight. Apalagi mereka juga tidak boleh melupakan Nino ini punya damage yang sangat besar dan sakit. Sedangkan cewek di depan sana mencoba untuk melakukan sedikit pressure clear minion yang dilakukan di depan sana. Like a punch untuk merubah dirinya menjadi imun. Tidak terkena sedikit storm yang dilakukan oleh sosok seorang Minotaur. Rasi juga tidak boleh lengah sih Prof untuk kali ini. Iya, iya, iya. Kayak Ras ini timingnya entah dia mungkin either way untuk membalikan keadaan. Atau jangan-jangan dia benar-benar hanya untuk menunggu Kairi dengan adanya Tempest of Blade. Karena kalau ngomongin main ofensif, lihat Alter Ego nggak mengendorkan serangan dan dia mau terus fresh untuk Kairinya. Bakal Lutfi membuat sosok dari seorang Tas sekarang pemadam masalah Petrify Game save the day. Tas tengah mengejar hardcore, tapi lihat di sana mereka berhasil mendapatkan Lutfi. Meanwhile Kairi membalaskan kembali keadaan yang mereka miliki tanpa adanya purple buff. Walaupun Link tanpa purple buff bagikan aku tanpa kamu, tapi itu tidak berarti untuk Kairi. Sigma Mel. Wah, masih cukup aman dan heavy spin bahkan di tempat yang sempurna nggak jadi jawaban cewek. Hampir solo kill. Iya, iya, sampai terpicu juga untuk flickernya dan movement kali ini sedikit diunggulkan bagi Onyx. Ada gold swing yang terjadi karena tadi point kill pun tercipta. Mempermudah juga bagi Kairi untuk mendapatkan Berserker's Fury di first itemnya dengan keuntungan point kill yang baru mereka dapatkan. Tapi mereka butuh lebih daripada itu.
Mereka butuh banget momentum di menit yang kelima ke atas. Karena dengan modal Berserker Fury di menit yang keempat, Kairi harusnya udah bisa target ke belakang ke arah Nino. Karena Nino nggak punya flicker sekarang. Dia bawa Purify. Dia cuma punya satu escape skills dengan menggunakan tackle-nya. Tapi jelas ya untuk Turtle selalu disetak oleh Alter Ego kali ini. Cuman gak bakal dikasih bebas karena Kairi udah mulai dekat juga. Ya, dan mereka tidak harus berebut dengan adanya farm buff. Langsung adanya sedikit rough wave di belakang sana lebih membuat Nino tidak memiliki lagi adanya Purify Gaming. Fokus karena Nino, gak peduli apapun yang terjadi. Dan bahkan Table Supplet. Nino hilang dari map dan ini dia Kairi gagal untuk menangkap seorang Nino. Cewek yang harus terperangkap di depan sana. Cewek harus tumbang oleh seorang Sally Boy dan Miracle Boy. Kairi juga terperangkap dan masih ada satu buah loncatan. Dan Deviant Sword dia tidak akan lepaskan kembali karena dia tidak bisa pulang dipastikan. Setelah Deviant Sword yang kedua. Oke boy, solo kill Pai. Oh gila Pai. Tidak bisa dipungkiri permainan stabil dari Serpai. Solo pick up from Serpai ini tidak bisa benar-benar mereka kaleng-kalengkan. 4-0-1 ini jadi KDA yang bagus banget buat Pai untuk bisa mengoptimalkan bagaimana early potential game. Dan Nino, karena tadi dia mentargetkan semua damage-nya ke arah cewek, disitulah momentum. Nino bener-bener walaupun Purify-nya terpicu, tapi dia tetap mampu untuk mendeliver damage. Udah, job desk dia sekarang berubah. Udah gak perlu point kill yang banyak, yang penting tetap hidup. Tapi yang pasti, lihat gak tadi? Nino masuk ke rumput, dia hilangkan posisinya, dia tidak mau dengan adanya vision yang terlihat sehingga Deviant Sport dari seorang Kairi itu bisa kena dia. Iya makanya. Ini Sekarang, Sunsnya first item Blood Wings. oke. Biar ada efek escape juga ketika nanti shield absorption-nya hilang. Lim? Oke, dia jadi damage build ya, bukan pick over berarti sekarang. Iya, dia benar-benar mau memberikan damage deal dengan Breath of the Ocean. Jadi ketika nanti Akai-nya menggunakan heavy spin, dia bakal mainin counter setupnya. Seperti yang tadi mungkin terjadi di purple buff. Biar Kairi tetap dapetin purple buff-nya, dan buat sekarang sebenarnya, yang paling penting adalah Keyboy selesai dengan Flask of Theosis. Itu bakal jadi jawaban. Agar Link atau bahkan mungkin Roger gak bisa di burst down. Oh, tapi ini terlalu sakit sih kalau mereka tim fighter. Bahkan Nino, Purify Gaming telah tertrigger. Informasi telah didapatkan. Kairi langsung fokus karena Nino gak boleh apa-apa terjadi. Dan bahkan Table Supplet Nino kali ini terdeteksi dan hilang begitu saja. Gak ada lagi dealer damage yang telah diberikan oleh para pasukan tim Alter Ego. Dan saat membalikan kembali, dua-duanya tenggelam. Tapi sayangnya Sally Boy di follow up oleh seorang Kairi. Dan bahkan Sally Boy hanyut di sungai Land of Down. Petrify dari Suns tadi yang bisa memberikan momen Rock Wave dibalas dengan Rock Wave, namun Sally Boy udah nggak bisa lari lagi, udah nggak ada spell lagi juga, dan bonusnya objektif turret di bagian bawah. Ya ini dia minusnya ketika kita berbicara Purify, dia nggak bakal punya escape ability tambahan kecuali efek dash yang dimiliki dari individualnya. Sally Boy dan Nino udah pasti bakal jadi target dari Kairi, dan Kairi unggul satu level ketika Turtle yang penting muncul. Mau dua. Mau dua bahkan Mau untuk dua. sekarang. Ketika Lord, bahkan mungkin harusnya Kairi bisa mengejar ketertinggalan level ini lebih jauh lagi. Dan kalau dia dapetin satu wave di atas dan juga jungle ini, aduh retri perbandingan 2 level, Prof. Iya, dan Tempest of Blade di level yang ketiga. Ya kan? Itu bakal jadi full senyum buat Kairi. Dilepaskan Lihat mungkin. level 12 sekarang. Di level 12, dia Udah punya endless battle. langsung ke atas lagi dia, Lim. Jadi dia kasih tekanan mental dulu gitu kan, woi gue level 12 nih, masih mau nggak gitu 2 kan. level nih. Mau adu retri nggak? Ada retri nggak sih? Dan bahkan ternyata di balik sana mereka mencatat Pai. Mereset turtle-nya. Team fight yang tidak cukup adil tapi nampaknya di belakang sana. Lutfi menangkap 2 player. Minan Fury tidak mau terlalu terburu-buru dari sosok seorang Kairi. Not ever Supplet. Akhirnya berhasil untuk kabur. Sedangkan di sana Sally Boy jangan lupakan. Dia bermain dengan mid lane. Bukan dengan sebuah link. Profesor kami dapatkan Sally Boy dan Miracle Boy. Gak ada jalan untuk pulang. Dia copy karena Tempest Supplet. Ingat. Ini kurang efektif untuk ofensif. Iya. Tapi kalau untuk defensif, Tempest Supplet itu the best choice. Untuk defensif dan sekarang lihat nggak ada jalan untuk pulang. Semuanya ditutup. Dan Suns bahkan dia mainin Breath of the Ocean ke dirinya sendiri. Seperti biasa. Mancing Final Slash seperti biasa. Selalu mainin imunnya Profesor dia. Wow, ini Kairi kombinasi Link dan juga Angela gak terhentikan sama sekali dengan build yang sama. Berserker Fury Endless Battle. Namun pressure yang dibelikan Kairi ini gak stop sama sekali. Siapapun bisa di meltdown dan akhirnya Kadita dari Suns terlihat sangat-sangat berfungsi untuk bait Purify-nya. Assassin jungler dari Onyx. Assassin jungler dari Kairi. Ini udah mulai kembali lagi ke Land of Dawn. Menghantui
hampir keseluruhan lane of down terutama di tempat-tempat sempitnya. Hampir level 15 juga di bawah menit yang ke-10. Menuju Demon 15. Hunter Sword dari cewek. Dan ini akan terus mendobrak lini pertahanan dari Alter Ego. Winning condition dari Alter Ego Oke, berubah Sally sekarang. Boy dan Miracle Boy, Purify Gaming telah dilakukan kali ini. Bahkan di belakang sana saat sudah tidak ada lagi Petrify. Membuat para pasukan dari tim Onyx hanya mengejutkan saja. Efek kejut kali ini nampaknya Lim. Oh, ini agak susah ya. Sebenarnya untuk terobos base-nya juga lumayan susah. Sans dari tadi sebagai bait di bagian depan. Gak ada Purify untuk Shelly Boy. Ini udah jadi masalah yang cukup serius. Blade of Despair udah jadi. Over snowball dari linknya. Wah, ini udah bukan snowball lagi sih. Lihat perbandingan goldnya Tas versus Kairi 4.100. 4.100. Ya sangat wajar. Tank jungler udah pasti bakal kewalahan kalau di atas menit yang kelima. Karena pressure-nya bakal lepas. Dan udah pasti yang namanya Link dia bisa split push. Dia pasti akan menemukan cara untuk mendapatkan farming terbaiknya. Blade of Despair. Bahkan kalau dilihat itemnya Sans ya, dia langsung ke arah Lightning Transient juga. Iya. Burst dia. Dia burst banget maunya. Gak pakai Genius. Dia kayaknya udah nggak butuh jenis juga sih dengan magic defense yang sebenarnya udah mulai menurun. Tapi Prof, dari tadi yang Sans lakuin adalah dia membuat Shelly Boy itu miscalculate. Karena Iya. mungkin ada satu yang Shelly Boy lupa. Ini pull yourself together. Pull yourself Itu together jangan yang lupa loh pertama. nih. Dari spellnya ya. Itu jangan lupa. Iya, jangan lupa juga Thalassophobic dia punya pasif yang dimana dia akan selalu mendapatkan regen HP ketika menerima damage. Dan kalau misalkan Shelly Boy damage-nya hanya untuk Sans satu orang saja, ada satu pemain lagi yang akan bebas nantinya dalam team fight. Itu adalah cewek. Oke. Dia bakal bener-bener bebas untuk mendeliver damage ketika memang combo dari Shadow Strike-nya gak bakal connecting ke arah dari Roger. Tapi ini kalau ngomongin winning conditionnya dari Alter Ego, Be. Gimana sih sebenarnya? Buat sekarang, kayaknya hanya berharap kepada satu blunder yang bisa diciptakan oleh Onyx. Nunggu berarti. Nunggu momentumnya. Karena kalau kita berbicara untuk inisiasi, Rasi dengan Minotaur, ini banyak banget cancellation-nya. Ada Breath of the Ocean juga yang nanti bakal mengganggu di depan sana. Dan kita tahu sendiri kalau misalkan Sans bisa menghindar dengan Raw Wave, dia bahkan bisa imun serangan dari Minotaurnya. Tempest of Blade juga bisa imun, bahkan Lycan Punch. Ini jatuhnya 3 pemain bisa menghindari gerakan dari Rasi. 10.000 gold. Jadi memiliki dari seorang Kairi untuk dia seorang. 10.000 gold dia kali ini. Makanya yang ngejar cewek doang nih 9.000. Kalau dari Iya. Alter Ego aja yang paling tajir 7.000. Itu pun Nino. 7.500. Ya itu pun wajar ya untuk gold laner soalnya. Dan buat sekarang kayak mau gak mau harus bener-bener nunggu. Tapi nggak bakal bisa dilepaskan untuk pressure-nya dari Onyx. Mereka unggul 7.000 dengan keadaan hero mereka rata-rata late game sentris. Makanya ini bahkan Sans, dia nge-zoning sendirian di bagian depan. Alter Ego, dia nggak mau keluar sama sekali. Gak ada informasi yang didapatkan dan free untuk Lord dari Onyx. Bahkan nggak memicu hard guard sama sekali ya. Informasi nggak bisa didapatkan. Keluar kandang dijagain Sans. Mau coba all in Sans nggak bisa. Triggernya nanti terlalu banyak yang keluar nggak bisa ngedefense. Ini Raisa banget, serba salah. Iya ya, dan ditambah Sans-nya juga kan di sini posisinya dia udah plus 8 gold otomatis dia build juga tuh sepatu konsil untuk bisa mendapatkan plus 10 gold. Ya, dia tahu ya udah nggak makan lane lagi. Dia kasih semuanya untuk Kairi juga. Jadi dia bakal lumayan miskin. Tapi kali ini Lord siap untuk mendobrak base dari El Familia. Oke, El Familia di arah misalnya akan coba dipecahkan dengan cukup instan. Melihat kondisi kali ini Onyx harusnya bisa bermain di 3 lane. Karena kalau dia terlalu memaksakan bermain di lane yang mid lane aja ini akan berat untuk dia. Cuma kayaknya agak sedikit miscom. Dia kecolongan ke arah topnya. Topnya jadi nggak bisa terlalu mendorong. Iya ya, mereka juga kayaknya baru hadir untuk wave minion di bottom lane-nya juga. Mau nggak mau harus sedikit ulur permainannya. Hingga adanya 10.000 gold difference sekarang Onyx masih mau mendobrak di bagian top lane. Oke, sedikit terlambat. Tas jadi target utama. Sans diam di depan sana. Gak mau terlalu terburu-buru. Dan nampaknya Luffy sekali lagi menjadi orang yang selalu bonyok. Mau nggak mau sih, Lutfi emang udah nggak bisa kemana-mana lagi dia. Jadi ya udah pasrah nahan damage-nya. Yang penting tadi, sebisa mungkin pancing source skill-nya. Great Dragon Spear. Great Dragon Spear tadi item yang sempat kita mention di game yang mungkin kalau kita berbicara game pertama ya tadi nggak diwujudkan tapi sekarang Oke, ada penalti beberapa zone ke arah belakang. Nino masih tahan dengan begitu saja tapi lihat Tas mencoba untuk menyelamatkan kawanan dari tim Alter Ego. Meskipun begitu mereka berhasil mendapatkan satu Bapes turret Lutfi. Tumbal dari segala tumbal memang selalu ada di Lutfi. Tapi dia dapetin base turret. Setidaknya Lutfi membuat
tim Oni mendapatkan best turret dan bahkan 10.000 gold difference. Iya It's on the way. Masalahnya memang ya depannya cuma Lutfi, siapa lagi coba? Gak ada lagi yang nahan badan selain Lutfi. Dan kayaknya kalau misalkan ditarik terus gamenya sampai dengan late game malah menguntungkan banget buat teman-teman Onyx. Mereka bisa bermain di area bottom lane. Kebetulan Lordnya di top lane. Bisa mainin lane jauh juga. Great Dragon Spear. Lihat critical damage-nya. Sakit ini loh. Hampir semua hit bakal keluar critical damage. Wah ini sakit banget sih. kalau misalnya- Seribu lagi. Karena Buset itu dah. kalau dihitung-hitung ya, pakai Berserker Fury, terus Great Dragon Spear. Apalagi dengan mungkin kalau kita ngomongin Finch Poise, dia udah di level yang maksimal ya. Ini harusnya minimal lebih dari 80% critical chance-nya bisa keluar. Ini Windtalker selesai ini berarti. Windtalker ya 100% berarti. Iya untungnya nggak ada lagi slotnya. Untungnya slotnya itu udah dipakai buat sepatu. Loh, kalau misalkan sepatunya dijual, abis dapetin Lord, Windtalker, Iya. itu cuma bisa di-deny dengan Blade Armor. Wind of Nature si Nino. Boleh Wind of Nature, karena Udah itu doang. walaupun sih ada true jawabannya. damage ya dari Devin Sword gak masalah. Tapi yang gue takutkan adalah Wind of Nature ada. Tapi dia bisa diserang sama magicalnya. Nah, Jadi serba salah entah Wind of Nature atau dia menuju ke arah Rose Gold. Cross Gold atau Winter sekalian. Kagak ini Sansei udah ditembakin sama cewek nih. Gak diterima tapi. Iya Benar kan? juga. Udah ditembakin sama. Lihat, bahkan sampai Sonic juga bilang Ea. Oke, Sally Boy. Wah. Berhasil didapatkan satu balikan pos. Painting pun terjadi. Asli. Itu dia paintnya. Lot didapatkan Onyx. Dan tidak ada Sally Boy. Ini bencana. Ini bakal coba diterobos kah karena mereka menang dari segi jumlahnya penalti zone. Lutfi menangkap Kaiser Spider bottom lane. Fokus dengan damage yang cukup besar. Tapi lihat di sana cewek tidak akan tinggal diam. Kairi masih menunggu momentum. Menunggu para pemain dari tim Alter Ego mereka keluar dari base-nya. Dan Kairi hanya menonton teman-temannya di sana. Oke Wave semuanya udah di clear. Lordnya sudah mulai jalan ke arah mid lane. Shelly Boy sebentar lagi spawn memang tapi 5 member dari Onyx siap menabrak. Oke, 5 member dari Onyx siap menabrak. Masih mencari di mana keberadaan dari para pasukan dari tim Alter Ego. Tas, walking damage. Ingat saat di sana langsung ada Rough Wave. Dengan Minot Fury yang telah dikeluarkan tidak bisa menghentikan para pasukan dari tim Onyx. Backline kill no survive. Dan bahkan Lotfi berhasil menangkapkan 4. Ini bencana. Onyx berhasil mendapatkan kemenangan di series ini. Menuju ke klasemen 1 dan tak terbatas. To infinite and beyond. Raja Langit yang masih bisa membuktikan bahwa mereka pantas ada di klasemen bagian atas. El Familia yang tidak bisa banyak bergerak. Assassin is back. Kairi is back on track. Ini udah bukan lagi soal Raja Langit menurutku. Ini pembuktian bahwa memang Kairi, assassin pure player yang tidak ditahan sama sekali hingga akhirnya Alter Ego benar-benar terbungkam dengan pilihan assassin jungler. 3 game, Ling Nolan Ling, dan berhasil membungkam lagi-lagi Alter Ego di pertemuan mereka. Dan Onyx melanjutkan 10 kali kemenangan ketika berhadapan dengan Alter Ego. Lagi dan lagi, Alter Ego masih belum menemukan jawaban atas Onyx. Asli Shelly Boy di ospek abis-abisan sih ini. Bener-bener disekolahin pak, gak gerak sama sekali. Masalahnya di trigger juga dan bahkan bait yang sudah kita sounding jangan sampai terbait. Ingat ada pull yourself together, ingat ada banyak hal. Jadi tidak terlalu merugikan ketika Suns harus ngeluarin outsource yang banyak. Itu dia, maka dari itu ya masih gila Suns lah ya. Gila Suns dia. Belum keganti ke gila Shelly, masih gila Suns. Gila Suns. Perbedaan cap level dan juga kalau kita berbicara pengalaman, memang ini dia pembedanya. Wah, emang nggak bisa dipungkiri sih. Permainan yang mengerikan berhasil mendapatkan game yang ketiga. Padahal game ketiga itu buat siapa saja. Tapi Pude Monster sepertinya udah gak sabar untuk melihat oper-operan mic dari tim Onyx. Pude Monster, silakan.